Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Syafitri. Di sini saya akan melakukan uji SPSS pada uji asumsi klasik. Sudah ada datanya, kita tinggal nyalin pada aplikasi SPSS. Yang pertama, kita copy dulu datanya. Setelah itu kita lanjut ke SPSS. Terus setelah itu kita copy dulu data yang lainnya. Lanjut lagi ke SPSS. Nah, setelah ini kita langsung ke variabel view. Nah, di sini di variabel view kita ke name, kita rubah ke X1, terus X2, X3, dan Y. Setelah itu lanjut ke desimal, karena datanya ada komanya, di sini kita dirubah menjadi 0. Kita ubah semuanya. Setelah itu kita ke measure, kita ubah pada skala. Nah, kita bisa tulis di sini di label. Di sini ada fs, terus der, roe, dan yang terakhir pbv. Nah, setelah sudah seperti ini, kita ke data view lagi, lanjut ke analyze, lalu regression, linear. Nah, terus di sini PBV atau Y-nya itu kita ketik, kita pindah ke dependent. Sedangkan FS-nya sama der dan ROE kita pindah ke independent. Setelah itu kita ke statistik, lalu kita kasih constreng selain part and particle correlation. Setelah itu kita constreng Darwin-Watson. Setelah itu continue. Setelah itu kita ke plot. Untuk Y-nya kita ketik sresit, kita pindahkan ke Y. Sedangkan X-nya kita ketik zepred.
Setelah itu histogram dengan normal. Kita kasih centang lalu continue. Setelah itu kita ke save. Kita centang standar DZ. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita klik OK. Sudah ada hasilnya. Setelah itu kita ke analyze lagi. Lalu kita ke non parametrik. Lalu ke legacy dialogs. Di sini kita ke satu sampel. Nah, kita ke unstandard, kita pindahkan ke test variable. Kita klik lalu oke. Di sini sudah ada hasilnya. Nah, sekarang di sini kan ada beberapa macam pengujian. Yang pertama itu normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Nah, yang pertama untuk pengujian normalitas kita bisa lihat pada one sample ini. Nah, pada hasil signi, nah di sini hasil signi harus di atas 0,05. Nah, sedangkan di sini hasilnya 706. Karena di sini hasilnya 706, maka data ini normal. Setelah itu, yang kedua yaitu kita bisa lihat dari hasil scatter plot. Nah, di hasil ini yang mana hasil scatter plot di sini titiknya tidak menyebar, sedangkan syarat dari uji hetero ini titik-titiknya di sini harus menyebar. Karena di sini tidak menyebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, kita bisa lihat pada tabel pplot. Nah, di tabel ini titik-titik ini mengikuti diagonal. Jika titik-titiknya ini mengikuti diagonal, maka ini normal. Sedangkan di sini tidak mengikuti diagonal, maka data ini tidak normal. Yang selanjutnya yaitu kita uji multikolinearitas. Nah, di sini jika varian kurang dari 10 dan toleran lebih dari 0,1, maka data ini tidak terjadi multi. Nah, di sini kita bisa lihat tolerannya untuk FS 842, sedangkan VIF-nya 1,187 dan DER tolerannya 673 dan VIF-nya 1486 dan ROE tolerannya 584 dan VIF-nya 1712. Nah, bisa kita lihat dari data ini, karena data ini lebih dari 10 dan VIF-nya lebih dari 10 dan tolerannya lebih dari 0,1, maka data ini menunjukkan terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya yaitu kita uji F, yaitu uji bersama-sama antara variabel X terhadap Y. Syaratnya dikatakan tidak berpengaruh apabila nilai kurang dari 0,05. Nah, uji T kan syaratnya kalau di bawah 5% berpengaruh, kalau di atas 5% tidak berpengaruh. Nah, di sini T-nya untuk Fs 2,257, sedangkan DER 2415 dan ROE 12258. Karena ini hasilnya di atas 5%, maka tidak berpengaruh. Sedangkan untuk
signya. Untuk Fs 0,48, untuk Der 0,36, untuk ROE 0,00. Nah, di sini yang berpengaruh hanya ROE itu 0,00 karena hasilnya kurang dari 0,05. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.